Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita kembali berdiskusi terkait dengan panduan perilaku core value ASN. Pada kesempatan ini kita melanjutkan diskusi kemarin kegiatan kita PTSL yang ada di Malinau. Untuk core value yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu kolaboratif. Untuk dari saya sendiri, untuk di tahap awal PTSL ada penetapan lokasi. Nilai kolaboratif cermin dalam saat kita melakukan rapat dengan seksi terkait dalam penetapan lokasi dapat pada kode perilaku terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga mendistribusikan tugas pembuatan peta penetapan lokasi kepada pihak terkait yang kompeten sehingga terlibat aktif dan juga menghasilkan output yang maksimal. Selanjutnya dalam tahap persiapan diwujudkan dalam pembuatan peta kerja PTSL yang melibatkan seksi 1, seksi 2, seksi 3 dan juga para pihak lainnya. Itu mencerminkan kode perilaku terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga mengoptimalkan peserta magang yang ada di kantor pertanahan untuk dapat berkontribusi dalam kegiatan PTSL itu sendiri. Yaitu pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi. Kalau dari nilai kolaboratifnya itu saat pembentukan panitia dan satgas PTSL, seluruh pegawai lintas seksi itu diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai keahlian masing-masing. Untuk tahapan selanjutnya yaitu penyuluhan. Saat penyuluhan itu dapat dilakukan dengan melibatkan instansi lain, misalnya pemerintah desa, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang membangun kepercayaan publik. Selanjutnya juga ada sumber daya manusia, seperti panitia adjudikasi, satgas, dan pemerintah desa, sarana untuk lokasi penyuluhan, pertemuan, ketersediaan jaringan listrik dan tempat duduk atau media visual, dan informasi untuk data bidang sarana, serta penyiapan lokasi penyuluhan yang mencerminkan pengarahan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Dari nilai kolaboratifnya sendiri, tim PTSL dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis biasanya melibatkan kepala desa atau dusun untuk menemani saat pengukuran bidang atau pengumpulan berkas pada subjek. Itu pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya. Untuk nilai dasar kolaboratif pada panduan perilaku yang pertama yaitu panitia menggunakan prosedur yang mudah bagi tenaga batas untuk mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap data yang diumumkan. Untuk panduan perilaku yang ketiga yaitu panitia memanfaatkan sarana pelaksanaan medsos Kanta sebagai alat komunikasi untuk memastikan informasi tersampaikan secara luas dan efektif. Untuk tahapan selanjutnya yaitu penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak. Pada nilai kolaboratif, panduan perilaku yang pertama implementasinya yaitu panitia melibatkan tim verifikasi internal dari seksi 1, 2 untuk memberikan final check sebelum SK diterbitkan. Pengakuan hak dalam nilai kolaboratif dalam kegiatan perilaku yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada pemilik untuk memeriksa ulang data kepemilikan tanah sebelum pembukuan hak dilakukan. Untuk perwujudan perilaku yang kedua yaitu melakukan kolaborasi lintas sektor antara BPN, pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pendukung untuk mempercepat legalisasi tanah secara akurat dan inklusif. Tahapan selanjutnya yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam nilai kolaboratif. Dalam perwujudan perilaku yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk membantu pengecekan nama, pemilik, alamat, dan bidang tanah sebelum sertifikat dicetak agar meminimalisir kesalahan terhadap validitas data bersama perangkat desa atau kelurahan. Nah, untuk tahap kegiatan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan PTSL untuk nilai kolaboratif, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga terkait untuk turut berkontribusi dan mengambil peran. Nah, melalui keterlibatan berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga hasil dokumentasi dan penyerahan hasil kegiatan PTSL dapat terlaksana dengan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kemudian untuk yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti sound system, perlengkapan dokumentasi, serta fasilitas penunjang lainnya. Adapun untuk kegiatan terakhir, yakni pelaporan untuk nilai kolaboratif, penyusunan laporan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh tim serta panitia agar laporan yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Terakhir, penyusunan laporan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya kantor yang tersedia seperti komputer, printer, dan perangkat pendukung lainnya demi kelancaran penyusunan laporan. Baik, terima kasih untuk diskusi kita malam hari ini. Kita bertemu lagi pada diskusi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.